Selama bertahun-tahun, kita tumbuh dengan satu kisah yang hampir menjadi mitos, bahwa The Beatles, band terbesar sepanjang masa, bubar begitu saja pada tahun 1970. Bahwa perpisahan mereka dimulai saat Paul mengumumkan keluar dari band, atau ketika Yoko Ono masuk ke studio rekaman. Tapi, bagaimana kalau itu semua hanya puncak dari sebuah proses yang sudah lama terjadi? Bahkan sebelum band ini merilis album pertamanya, The Beatles adalah 4 dunia kecil yang bertahan dalam satu orbit karena popularitas, bukan karena kenyamanan. Dan seperti semua orbit yang tidak seimbang, cepat atau lambat mereka akan pecah. Di tahun 1962, 4 anak muda dari Liverpool menandatangani kontrak rekaman dengan EMI. Mereka belum tahu bahwa dalam 5 tahun ke depan, mereka akan menjadi fenomena global sebagai simbol zaman dan idola lintas generasi. Tapi bahkan sejak hari pertama, harmoni yang terdengar di lagu-lagu mereka tak selalu mencerminkan dinamika yang terjadi di belakang studio. John Lennon dan Paul McCartney adalah 2 kutub yang saling tarik-menarik. Mereka memang sering menulis lagu bersama, tapi ada banyak hal yang tidak bisa mereka sepakati bersama. John adalah sosok yang agresif, cepat, dan belak-belakan. Sedangkan Paul adalah orang yang sangat perfeksionis, melodius, dan sangat struktural. Di antara mereka berdiri George Harrison, gitaris yang brilian, namun tak pernah mendapatkan porsi yang lebih pantas. Dan Ringo Starr, dia bukan pilihan pertama mereka. Ia datang belakangan, dan meski cepat menyatu di atas panggung, dalam proses kreatif, ia lebih sering menjadi pengamat. Di album debut Please Please Me, 14 lagu direkam dalam waktu kurang dari 13 jam. Kebanyakan lagu ditulis oleh Lennon dan McCartney, dan hanya 1 lagu yang ditulis dan dinyanyikan oleh George Harrison. Saat itu, semua terdengar normal. Tapi dalam dunia kreatif, ketimbangan seperti itu adalah masalah yang sangat serius. Dari luar, album-album awal The Beatles terdengar ceria. Lirik tentang cinta, senyum, dan janji manis. Tapi di antara nada-nada ringan itu, ada bayangan kompetisi, ketegangan, bahkan sindiran halus yang nyaris tak terdengar. Lennon dan McCartney memang menulis banyak lagu bersama, tapi proses penulisannya dilakukan terpisah. Lennon menulis lagunya, Paul menulis miliknya, lalu saling membandingkan. Seolah ini adalah sebuah persaingan yang dibungkus dalam harmoni. Album demi album, perbedaan karakter musikal mulai terasa. John yang kemudian lebih nyaman bermain dengan kata-kata tajam dan ide eksistensial, dan McCartney dengan melodi ringan yang sering lebih radio-friendly, seakan membangun bentengnya masing-masing. Saat itu, The Beatles memang tidak berhenti. Mereka justru terus berkembang. Dari tahun ke tahun, musik mereka tumbuh jauh dari akar pop yang sederhana. Dimulai dari album Rubber Soul, berlanjut di album Revolver yang merobohkan sekat-sekat pop standar, dan kemudian album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band yang menjadi klimaks ledakan kreativitas mereka. Tapi di balik euforia musikal itu, arah artistik mereka justru mulai memecah. John terobsesi dengan lirik eksistensial yang terkadang surrealis. Di sisi lain, McCartney sibuk dengan aransemen kompleks yang lebih personal. Sedangkan George Harrison telah sibuk dengan hal yang sedang ia tekuni, yaitu spiritual. Lalu Ringo, ia mulai menghilang dari banyak sesi rekaman. Album demi album, The Beatles menjadi 4 dunia kecil. Masing-masing mulai membawa nada, suara, dan identitas yang tak lagi menyatu. Inovasi artistik itu memang berhasil mengubah lanskap musik dunia. Banyak band dan musisi yang kemudian terinspirasi oleh karya-karya The Beatles yang tidak biasa. Namun, dari segala perayaan itu, The Beatles juga memperlihatkan satu kenyataan, bahwa mereka tidak lagi menulis untuk satu suara yang sama. Bagi publik, Brian Epstein hanyalah manajer The Beatles, tapi bagi keempat anggotanya, ia adalah perisai, penengah, dan jangkar yang menyatukan ego besar dalam satu ruang studio. Ia yang mengatur jadwal, ia yang menenangkan konflik, dan ia yang menyembunyikan retak kecil agar tak terlihat dari luar. Tapi pada 27 Agustus 1967,
Brian ditemukan meninggal dunia karena OD. Kematian Epstein adalah awal dari kehancuran The Beatles yang tak bisa lagi dihindari. Tanpa Epstein, tidak ada lagi orang yang bisa menengahi antara Lennon dan McCartney. Tidak ada lagi yang bisa menenangkan George ketika lagu-lagunya ditolak. Dan tidak ada lagi orang yang rindu dengarkan. Dalam banyak wawancara, mereka mengakui satu hal. Setelah Epstein pergi, The Beatles bukan lagi sebuah band yang utuh dalam satu visi misi yang sama. Mereka kini hanya 4 orang dengan ambisi yang tidak bisa disatukan. Tidak lama setelah itu, The Beatles memutuskan untuk membuat perusahaan mereka sendiri yang bernama Apple Corps. Tapi alih-alih menjadi ruang kreatif, Apple justru menjadi simbol dari kekacauan yang tidak pernah bisa dikendalikan. Dalam setiap kisah perpecahan besar, selalu ada satu nama yang dijadikan kambing hitam. Untuk The Beatles, nama itu adalah Yoko Ono. Publik menyebutnya sebagai pengganggu, dan media menjadikannya sebagai simbol perempuan penghasut. Tapi kisah sesungguhnya jauh lebih kompleks dan lebih personal. Yoko bukanlah penggemar The Beatles. Ia datang dari dunia yang sangat berbeda dari The Beatles, yaitu seni avant-garde, dengan membawa ide-ide performatif, senyap, dan surrealis. Dan bagi John Lennon, yang sudah letih dengan ketenaran, Yoko adalah ruang bernapas yang selama ini ia cari. Mereka berbicara tentang seni, politik, dan soal eksistensial kehidupan. Tentang dunia yang absurd, dan cinta yang tidak mengenal batas tradisi. John jatuh cinta. Tapi cinta ini tidak datang tanpa harga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah The Beatles, seorang orang luar duduk di studio saat mereka sedang rekaman di tengah-tengah proses kreatif band ini. Bagi Paul McCartney, kehadiran Yoko membuat John Lennon semakin menjauh dari band ini. John Lennon yang selama ini setia di tengah The Beatles, kini tak ingin kembali ke tengah. Ia ingin menjadi seniman bebas. Ia ingin bicara tentang perdamaian, tentang tubuh perempuan, dan tentang cinta yang lebih radikal. Dan bersama Yoko, ia menemukannya. Dan itu membuat ketiga personel The Beatles yang lain semakin terasing. Yoko tak memecah The Beatles, mereka memang sudah retak. Tapi Yoko mempercepat kejujuran mereka untuk mengakui itu. Jika cinta bisa memecah hubungan, maka uang bisa memutuskan tali yang bahkan telah dijalin sejak remaja. Setelah Brian Epstein meninggal, The Beatles tidak hanya kehilangan sosok manajer, tapi juga kehilangan sosok yang bisa berkata, "Berhenti bertengkar, mari kita cari solusi bersama." Dalam kekosongan itu, muncullah 2 nama, 2 kutub yang akan mengadu kekuatan dalam satu arena bisnis yang asing bagi para musisi, yaitu Alan Klein dan Lee Eastman. Alan Klein adalah manajer musik yang pernah bekerja dengan The Rolling Stones, seorang yang karismatik namun kejam, licik tapi lihai. Ia tahu celah hukum industri musik dan bagaimana mengendalikannya. Sedangkan Lee Eastman di sisi lain adalah ayah mertua Paul McCartney, seorang pengacara seni yang dihormati, profesional, namun sangat tidak disukai oleh John, George, dan Ringo. McCartney mendorong Eastman sebagai manajer resmi The Beatles. Alasannya sederhana. Ia adalah keluarga sendiri dan bisa dipercaya. Tapi bagi yang lain, itu justru menjadi masalah besar. John Lennon terang-terangan menyebut bahwa Paul McCartney ingin menjadikan ayah mertuanya sebagai bos dari The Beatles. George dan Ringo ikut mendukung John dan memilih Alan Klein. Mereka merasa Paul terlalu dominan, terlalu banyak campur tangan, dan kini ingin memonopoli kendali. Maka untuk pertama kalinya, secara resmi, The Beatles terbagi 2. McCartney berdiri sendiri. Mulai saat itu, setiap keputusan bisnis menjadi sebuah medan perang. Penandatanganan kontrak, royalti, hak cipta, distribusi lagu, semuanya menjadi ajang saling curiga. Pada titik ini, The Beatles berada dalam kondisi yang benar-benar sudah hancur dari dalam. Dan semua ini, semua yang pecah bukan karena mereka kehabisan lagu, tapi karena mereka kehabisan kepercayaan. Jika musik adalah jiwa, maka uang adalah dinding. Dan dinding itu kini terlalu tinggi untuk bisa kembali mereka panjat bersama-sama.
Pada tanggal 10 April 1970, sebuah wawancara Paul McCartney dengan media Inggris dirilis. Dalam wawancara itu, Paul mengaku ia sudah tidak lagi bekerja sama dengan John, George, dan Ringo. Tak ada kata bubar, tapi semua orang tahu itulah akhirnya. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke seluruh dunia. Surat kabar, radio, dan televisi semua memuat satu headline besar: Paul keluar dari The Beatles. Para penggemar menangis. Beberapa mengira ini hanya jeda. Tapi yang paling terpukul justru para personelnya sendiri. John Lennon marah, bukan karena Paul McCartney keluar, tapi karena Paul mengumumkannya lebih dulu, seolah mengambil alih cerita yang seharusnya mereka tulis bersama. Beberapa bulan setelah pengumuman Paul McCartney, ia secara resmi mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tinggi London. Paul ingin secara legal mengakhiri kemitraan bisnis bersama The Beatles. Itu bukan hanya akhir musikal, tapi itu juga menandai akhir dari impian yang telah mereka bangun bersama-sama. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, The Beatles menulis ulang definisi musik populer. Mereka mengubah dunia, bukan hanya dengan lagu, tapi dengan kejujuran mereka. Kejujuran tentang cinta, perang, kehilangan, dan perpisahan. Mereka memulai sebagai sahabat, sebagai anak-anak muda dengan gitar dan mimpi. Tapi dunia terlalu cepat berubah. Mereka dikejar ekspektasi, digerogoti tekanan industri, dan dikurung oleh bayangan mereka sendiri. The Beatles tidak bubar karena kekurangan lagu. Mereka juga tidak bubar karena gagal sukses. Namun mereka bubar justru karena mereka tumbuh ke arah yang berbeda.